Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun tak henti-hentinya mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sebanyak atau setiap nikmat itulah yang harus kita syukuri, walaupun kita merasa bahwasanya mungkin nikmat tersebut bukanlah nikmat yang besar, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, begitu sangat besarnya. Dan di antara nikmat yang seringkali kita menganggapnya remeh karena senantiasa melintas di hadapan kita setiap hari adalah nikmat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan waktu pagi dan malam. Setiap hari kita bertemu dengan dua waktu ini, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi sedikit sekali kita yang bersyukur. Alhamdulillah masih ketemu pagi. Alhamdulillah masih bisa ketemu malam. Tapi kita biasa-biasa saja seringkalinya. Ya, setiap hari masuk waktu pagi, bertemu waktu pagi biasa saja. Malam hari biasa saja. Coba jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan betapa banyak orang yang mereka punya banyak rencana pada waktu paginya. Malam harinya sudah banyak rencana, besok pagi mau begini, mau begitu, mau ketemu ini, mau ketemu itu, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Tetapi Allah tidak pertemukan dia pada waktu paginya. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dia pada waktu malamnya. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang nanti malam saya mau begini, saya mau begitu, tidak sampai malam Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut nyawanya. Karena itu dua nikmat ini, bertemu waktu pagi, bertemu waktu malam, sebuah nikmat yang harus kita syukuri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila wan nahara khilfah. Aku jadikan, kata Allah, malam dan siang itu saling bergantian. Liman arada an yatadzakkar, bagi orang yang mau untuk memikirkannya, mengambil hikmahnya. Au arada syukura, atau bagi orang yang ingin mereka bersyukur. Nah, tadi kita pikirin, kalau kita mau mengambil pelajaran, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut pada diri kita. Betapa besar kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hakikatnya begitu besar.
Hanya saja kita seringkali kurang mensyukurinya, kurang mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Dan alhamdulillah, bersyukurlah bagi orang-orang yang pada waktu paginya bertemu dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada malam harinya dipertemukan Allah pada waktu malamnya dan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah baik pada waktu paginya, pada waktu malamnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ketulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah nikmat yang sangat besar pula. Allah pilih kita di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah jadinya kalau kita tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini? Kan semua umur kita itu terasa akan sia-sia. Kan akan menyesal nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat juga. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah, nikmat di atas kenikmatan, terus berlapis-lapis kenikmatan kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berlapis-lapis pula kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan digunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, justru kita memaksiati Allah dengan nikmat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan pembacaan kitab Salasatul Usul. Telah sampai pada mana yang terakhir? Masih ingat Bapak-bapak? Atau masih lupa? Yang terakhir kita sampai mana ya? Iya, masih lupa. Lupa itu nikmat juga jemaah. Tapi kalau kebanyakan merepotkan tuh. Semua yang berlebihan itu akan berbalik kepada lawannya. Iya. Lupa kebanyakan juga musibah. Ya, dengan lupa ada syariat sujud sahwi ya. Dapat ibadah. Ya, tapi kalau kelamaan kebanyakan lupa itu musibah ya. Sampai mana terakhir? Pada mana? Pada dalil kok nggak salah ya. Wal asr itu kan, betul. Dalil surat Al Asr, betul Bapak-bapak? Betul ya. Ya, kemarin kita bahas ya, review sedikit. Musannif atau penulis rahimahullahu taala berkata, "Ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, sungguhnya wajib bagi kita semua, ta'allumu arba'i masaila, untuk belajar 4 hal. Sebagai kita semua adalah hukumnya fardu ain mempelajari 4 hal ini. Apa saja dari 4 hal tersebut? Al-ula al-ilmu, yang pertama ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu beliau mengkhususkan adalah ma'rifatullahi, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi. Ada ya bukunya di jamaah. Ya, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ilmu beliau khususkan di sini dalam 3 hal, karena 3 hal ini adalah merupakan pokok dalam agama ini. Kita mengenal Allah karena kita diperintahkan oleh Allah ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan maksimal apabila kita tidak tahu kepada siapa kita tujukan ibadah tersebut. Kemudian kepada nabinya, mengenal nabinya. Kenapa kita perlu mengenal Nabi Muhammad SAW? Karena beliaulah ya yang mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengapa kita perlu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya? Karena dengan agama itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah tujuan ibadah kita. Oleh karena itu perlu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita mengenal perantara yang mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian kita mengenal
dengan apa kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan agama Islam. Kemudian setelah kita wajib harus mempelajari 3 hal tersebut, bagi setiap kita mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Setelah itu kewajiban berikutnya adalah wal amalu bih, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat ilmu itu wasilah, perantara, bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah amal. Ya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Selain dia seseorang telah mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, siapa itu Allah dan seterusnya, dia telah beramal, dia telah memperbaiki dirinya, maka tidak cukup sampai situ saja. Dia juga diwajibkan untuk mengajak orang lain untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dirinya. Jadi tidak ada kita itu hanya mementingkan kesolehan pribadi itu. Untuk ya, tidak ada. Yang diwajibkan pula setelahnya adalah mengajak orang berdakwah ya kepada yang siapa yang dia bisa atau dia mampu untuk menyampaikannya, orang-orang terdekatnya dan seterusnya. Ya. Kemudian kemarin kita sebutkan, jelaskan bahwasanya dakwah itu jangan terbayang berarti ceramah begitu di mimbar-mimbar, ya, di majelis-majelis dan seterusnya. Medan dakwah itu sungguhlah luas ya, mengajak orang ke pengajian, mengajak atau memberikan orang buku-buku agama, nasihat, obrolan biasa, semua itu adalah bentuk di antara bentuk-bentuk dakwah. Kemudian setelah itu as-sabru 'alal adzafi, wajib juga kita bersabar ya di atas gangguan dalam beberapa hal tadi yang kita sebutkan, 3 hal tadi. Bersabar dalam berilmu, mencari ilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah. Semua hal tersebut membutuhkan kesabaran. Dalilnya apa 4 hal ini? Dalil bahwasanya kita itu wajib untuk mempelajari atau mengetahui 4 hal adalah surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya semua manusia sungguh di dalam kerugian. Kemudian dikecualikan beberapa golongan orang, illal ladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya wajib kita, poin yang pertama, berilmu. Ini padahal dalilnya beriman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman tanpa dia mempelajari iman tersebut. Ya, berarti harus berilmu dulu. Tidak mungkin seseorang itu bisa beriman, karena iman itu keyakinan yang kuat. Iman itu artinya at-tasdiqul jazim, pembenaran yang kokoh. Gak mungkin seorang itu bisa membenarkan sesuatu dengan kokoh, dengan mantap, tanpa dia mengetahuinya. Oleh karena itu, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ini adalah dalil bahwasanya wajib kita berilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang itu bisa beriman kecuali dia mengilmuinya. Ya, maka wajib yang pertama al-ilmu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Kemudian wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ini adalah dalil bagi poin yang keberapa? Yang kedua, wal amalu bihi, dan beramal dengannya. Wa amilus solihat, setelah seorang itu berilmu, beriman, kemudian dia beramal, mengamalkan ilmunya. Wa amilus solihat, itu dalil bagi poin yang kedua atau kewajiban yang kedua, al amalu bihi. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqq itu menjadi dalil dari kewajiban yang keberapa? Poin keberapa? Ketiga. Ad-da'watu ilaih, saling menasehati dalam kebaikan. Itu adalah poin kewajiban yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Watawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam
Kesabaran. Ini menjadi dalil bagi kewajiban nomor berapa? Nomor terakhir, nomor 4. Nah, jadi wajhul istidlal atau wajhud dilalah, kalau bapak-bapak nanti temukan ada istilah wajhul istidlal atau wajhud dilalah, itu maksudnya bagaimana suatu dalil, suatu ayat atau hadis bisa dijadikan dasar hukum bagi suatu permasalahan. Itu disebut dengan wajhul istidlal atau disebut dengan istilahnya wajhud dilalah. Seperti tadi kata penulis rahimahullah, ada 4 yang wajib, ya, 4 hal yang wajib bagi kita semua. Dalilnya surat Al-Asr. Kok kita langsung baca sekilas, maka kesannya tidak ada hubungan antara surat Al-Asr dengan 4 kewajiban yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Iya tidak? Kalau kita baca sekilas surat Al-Asrnya, apa hubungannya dengan kita itu harus berilmu, kita itu harus yang kedua beramal, harus yang ketiga berdakwah, yang keempat harus bersabar. Seakan-akan tidak langsung menunjukkan bahwasanya misalnya firman Allah berfirman kita wajib begini, kan tidak ya? Maka itu namanya wajhul istidlal atau wajhud dilalah. Penjelasannya, bagaimana dalil ini penjelasannya sehingga bisa menjadi dalil bagi suatu permasalahan. Itu namanya apa? Wajhud dilalah bagi permasalahan tertentu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil bahwasanya kita wajib mempelajari 4 hal. Yang pertama, wajib berilmu dengan surat Al-Asr. Pada lafaz mana pada surat tersebut yang menunjukkan kita wajib berilmu? Illal ladzina amanu. Baik, wajhud dilalahnya bagaimana? Bagaimana penjelasannya? Kita harus berilmu, tapi dalilnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, menjelaskan dalil itu berkaitan dengan hukum tertentu, itu namanya wajhud dilalah. Wajhud dilalahnya tadi bagaimana? Siapa yang tahu? Illal ladzina amanu. Lafaz ini adalah menjadi dalil wajibnya berilmu. Bagaimana wajhul istidlalnya? Bagaimana wajhud dilalahnya? Tidak mungkin seseorang itu beriman tanpa dia berilmu. Ya. Tidak mungkin seseorang itu beriman tanpa dia berilmu, karena iman itu artinya pembenaran yang kokoh, pembenaran yang mantap. Nggak mungkin seorang membenarkan sesuatu dengan kokoh, dengan yakin, dengan pasti tanpa dia tahu sesuatu yang dia benarkan. Iya tidak? Jadi wajhud dilalahnya dari poin yang pertama, bahwasanya kita harus berilmu adalah illal ladzina amanu. Tidak mungkin seseorang itu bisa beriman kecuali sebelumnya didahului oleh ilmu. Paham Bapak wajhul istidlalnya? Kenapa wajib berilmu tapi dalilnya illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wajib beramal. Pada lafaz yang mana? Wa amilus solihat. Wajib berdakwah pada lafaz yang mana dalam surah Al-Asr? Wa tawassaw bil haq. Wajib bersabar. Wa tawassaw bis sabr. Paham Bapak-bapak? Jadi kadang-kadang kalau kita baca buku gitu ya, kok kayaknya nggak nyambung antara dalil dengan pembahasan. Itu perlu, masya Allah cerdasnya para ulama begitu Bapak. Dia punya wajhul istidlal, ada wajhud dilalah. Bagaimana kok ayat ini bisa menjadi dalil bagi suatu permasalahan tertentu, yang namanya wajhul istidlal atau wajhud dilalah. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Lau ma anzalallahu, seandainya
tidak menurunkan Allah, maksudnya tidak, seandainya Allah tidak menurunkan hujjatan, sebuah hujjah ala khalqihi, bagi makhluknya, illa, kecuali hadhihi surata, hanya surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, lakafathum, maka akan cukup bagi mereka. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi", seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, melainkan hanya surat ini saja, surat Al-Asr, lakafathum, maka niscaya surat ini akan cukup bagi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti ini redaksinya, itu Allahu a'lam bishawab. Mungkin beliau menukil secara maknanya, ya, beliau rahimahullahu taala menukil secara maknanya. Yang dinukil oleh para ulama dari perkataan Imam Syafi'i ini berkaitan dengan surat Al-Asr, itu ada beberapa, di antaranya, ya, dalam At-Tibyan fi Imanil Quran, "Lau fakkaron nasu kulluhum fiha", seandainya manusia itu memikirkan, ya, "Lau fakkaron nasu fiha", seandainya manusia memikirkan surat tersebut, lakafathum, maka cukup bagi mereka. Itu beberapa lafadznya, ya, seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menukil dalam kitabnya Ighathatul Loh, ya, "Lau fakkarun nas", begitu lafadznya, seandainya manusia memikirkan, ya, bukan ma anzalallahu hujjatan, seandainya manusia memikirkan surat Al-Asr itu, maka cukup bagi mereka, ya. Kemudian kalau Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika berkaitan dengan surat Al-Asr ini, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i yang lafadznya "lau fakkaron", Ibnu Katsir menukil "lau tadabbaron nasu", seandainya orang itu, manusia itu memikirkan, tadabbar, ya, "lau tadabbaron nasu hadhihi surah", surat ini, "la wasi'athum", maka cukup bagi mereka. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam bishawab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil perkataan Imam Syafi'i ini secara maknanya, ya. Adapun lafadznya beberapa ulama berbeda-beda, yang maknanya, ya, saling berdekatan. Seandainya manusia itu mentadabburi, menghayati, mempelajari surat ini, maka cukup bagi mereka, cukup dalam meraih begitu banyak kebaikan-kebaikan. Karena dalam surat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok kebaikan. Pada awalnya, wal asr, demi masa, Allah bersumpah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yaitu demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bersumpah saja, ucapannya pasti benar. Apalagi Allah dahului surat ini dengan wal asr, demi masa. Kemudian innal insana lafi khusr, semua manusia rugi semuanya. Kita itu rugi, yang banyak uangnya rugi, yang kaya raya rugi pada hakikatnya, yang cerdas, yang jenius rugi, kecuali beberapa golongan orang ini, ilal ladzina, dan seterusnya. Aman. Dan cukup seandainya setiap manusia memikirkan ayat ini, mentadaburinya, mengamalkannya, cukup bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Karena pokok-pokok kebaikan ada dalam surat Al-Asr ini. Pertama, berilmu, belajar tentang agama. Setelah berilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah itu mengajak orang-orang yang bisa diajak. Kemudian setelah itu bersabar. Ini pokok-pokok kebaikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia memikirkan hal ini saja, fokus, sudah dia bisa meraih begitu banyak kebaikan. Makanya
Dikatakan di sini la wasi'athum atau la kafathum, maka akan cukup bagi mereka dalam meraih kebaikan-kebaikan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan berkata Imam Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya. Imam Bukhari adalah seorang yang ghaniyun an ta'rif, tidak perlu dijelaskan lagi. Ya, yang kitabnya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Sahih Bukhari-nya. Beliau membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari-nya berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya itu. Dikatakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu sebelum berbicara ataupun beramal ataupun melakukan suatu amalan. Iya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berdalil wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam ilmuilah annahu la ilaha illallah, sungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir, dan mintalah ampun, lidzambika, dari dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun kalau kita detail begitu ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan babul ilmi qoblal qawli wal amali li qawlihi ta'ala, begitu lafaz aslinya. Redaksi kalau kita buka Sahih Bukhari itu bukan lafadznya wad dalilu qauluhu ta'ala, tapi li qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau wad dalil. Kenapa beliau tulis di sini wad dalil dan dalilnya? Agar lebih menjelaskan kepada kita bahwasannya bab yang beliau cantumkan tersebut dalilnya adalah begitu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadi dalil seseorang itu harus berilmu sebelum dia berucap ataupun beramal. Dalilnya ini. Kalau kita baca sekilas pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesannya tidak menunjukkan secara langsung terhadap dalilnya, ya tidak. Coba Bapak-bapak perhatikan. Imam Bukhari menulis judul babnya apa? Babul ilmi, bab berilmu, qoblal qawli, sebelum berucap, wal amal, dan sebelum melakukan amalan. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Ini perlu wajhud dilalah atau wajhul listidlal. Kok bisa ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang itu harus berilmu dulu sebelum dia berbicara, sebelum dia melakukan suatu amalan? Bagaimana wajhul istidlalnya atau wajhud dilalah? Maka pada ayat permulaan ayatnya fa'lam, maka ilmuilah. I'lam itu artinya apa? Ketahuilah atau ilmuilah. Ini jelas ya, berilmu. Dalil harus untuk berilmu. Mana qoblal qaul? Sebelum berbicara. Mana berbicaranya? Pada lafaz annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus juga diiringi dengan pengetahuan terhadap apa yang kita ucapkan tersebut. Karena tidak akan bermanfaat seseorang mengucapkan la ilaha illallah beribu-ribu kali kalau dia tidak tahu makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak akan bermanfaat baginya. Oleh karenanya orang-orang kafir musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diseru kepada mereka la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Tahu, paham
maksud dari la ilaha illallah tersebut. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jikalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, mereka sombong. Kenapa? Enggak mau. Karena tahu apa makna la ilaha illallah. Makanya sebelum, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus paham terhadap makna dari ucapannya tersebut. Nah, ini makanya jadi dalil bahwasanya ilmu itu ya mendahului ucapan. Atau sebelum seorang itu berucap atau mengatakan sesuatu, maka harus diiringi dengan ilmu. Pada lafaz dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, Allah dahulukan berilmu. Annahu la ilaha illallah, sebelum seorang mengucapkan la ilaha illallah, sebelum seorang mengucapkan suatu perkataan. Kemudian tadi bab ilmu sebelum berbicara, berucap dan beramal. Mana amalnya? Adalah pada lafaz wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah, minta ampunlah, istighfarlah. Istighfar itu amalan bukan? Memohon ampun itu sebuah amalan bukan Bapak-bapak? Sebuah amalan. Ya, jadi sebelum seseorang mengucapkan sesuatu, sebelum seseorang itu melakukan sesuatu, beramal sesuatu, maka dia dahulukan dengan ilmu. Fa'lam, ilmuilah. Ini wajibnya berilmu sebelum berbicara, annahu la ilaha illallah, dan sebelum seorang itu melakukan suatu amalan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Paham Bapak-bapak wajhul istidlalnya? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Baik, coba kita ulang. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab dalam Sahih Bukharinya berkaitan dengan surat Al-Asr. Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Beliau mendalili itu nggak enak ya, apa? Mendalili itu bahasa Indonesia gimana, Pak? Menjadikan dalil dari perkataan beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Bagaimana wajul istidlalnya, Pak? Bagaimana? Berilmunya mana? Fa'lam, jelas, ilmuilah. Sebelum seorang berbicara, mana lafadznya? Annahu la ilaha illallah. Kenapa dengan annahu la ilaha illallah? Itu kan sebuah ucapan. La ilaha illallah adalah sebuah ucapan. Berarti fa'lam, ilmuilah sebelum berucap annahu la ilaha. Mana amalnya sekarang? Wastaghfir li dzambika. Kenapa dengan wastaghfir li dzambika? Istighfar adalah sebuah amalan. Jadi ilmu itu mendahului ucapan dan juga amalan. Paham Bapak-bapak wajul istidlalnya? Kalau kita baca langsung mungkin kita nggak ngeh ya, kok bisa ya? Sering nggak Bapak-bapak baca buku permasalahan tertentu terus dalilnya itu loh? Kalau Bapak pikirin ini kok mana ya? Apa namanya korelasinya, nyambungnya gimana ya? Itu namanya apa tadi istilahnya? Wajhul istidlal atau wajhud dilalah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, fa bada'a bil ilmi, maka beliau rahimahullah, yaitu Imam Bukhari ya, mendahulukan ilmu qoblal qawli wal amali, sebelum berbicara dan juga sebelum beramal. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau detail ya, kalau kita mau lihat di Sahih Bukharinya, maka beliau mengucapkan sampai begini saja, fa bada'a bila ilmi. Tidak ada qaul wal amal. Jadi qaul wal amal adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperjelas, hanya untuk memperjelas bahwasanya ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Tapi kalau dalam Sahih Bukharinya sampai fa bada'a bil ilmi saja, begitu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah muqaddimah pertama.
Sudah selesai ya, alhamdulillah. Muqaddimah yang pertama dari kitab ini. Kita belum masuk ke dalam inti kitabnya jemaah. Baru masuk ke muqaddimah yang pertama. Muqaddimahnya ada berapa dulu kita sampaikan? Ada 4 atau 5 muqaddimahnya? Hah? Seingat? Ada 3. Muqaddimahnya ada 3. Ya itulah pentingnya ilmu Bapak. Jadi enggak kalau orang begini padahal dua-duanya salah ya. Ya, kalau ada ilmu enggak 3. Ya. Muqaddimahnya ada 3 hal. Kita baru selesai pada muqaddimah yang pertama, yang ke-1, yaitu beliau menyampaikan bahwasanya kita itu wajib, ada 4 kewajiban bagi setiap orang, bagi setiap mukallaf: berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke muqaddimah yang kedua. Ya, ini dan seterusnya adalah muqaddimah yang kedua. Beliau berkata, "I'lam rahimakallahu," ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini sama ya dengan redaksi di muqaddimah yang pertama ya, di awalnya ya. Yang muqaddimah yang pertamanya juga sama. I'lam rahimakallahu, ketahuilah sungguhnya semoga Allah merahmatimu. Enggak apa-apa, berulang. Sekalian kita juga kesempatan murojaah. Apa yang dimaksud dengan rahimakallah jamaah? Masih lupa atau tidak? Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini seperti belajar ya Bapak ya. Seperti belajar terus. Kita evaluasi, kita review. Jadi tidak hanya masuk dari telinga sebelah kanan, keluar dari telinga sebelah kiri. Jadi ada reviewnya insya Allah. Bapak masih ingat maksudnya rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau? Artinya apa? Mumtaz. Apa Pak? Semoga Allah mengampunimu pada saat-saat yang sebelumnya, kemudian semoga Allah menjagamu ya pada masa yang akan datang. Jadi rahimakallah, doa rahimakallah atau doa semoga Allah merahmatimu ya, dalam bahasa Arab artinya, maksudnya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan semoga Allah menjagamu untuk yang masa akan datang. Itu artinya apa? Kalau ada orang yang mendoakan kita semoga Allah merahmatimu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu maksudnya apa tadi? Mengampuni dosa-dosa yang telah lalu ya, yang kemudian menjaga kita dari untuk yang masa yang akan datang. Paham bapak-bapak yang dirahmati Allah? Arti dirahmati Allah? Ya. Subhanallah ya, sebuah doa yang sangat mulia. Seandainya kita tahu, sayang kan kita karena keterbatasan ilmu pada diri kita, ya biasa saja semoga Allah merahmati. Oh ya didoakan. Padahal doa itu subhanallah, doa yang begitu besar, agung. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah menjagamu di masa yang akan datang. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan kembali, annahu, bahwasannya yajibu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah, ta'allumu, mempelajari salasi hadhil masaili, 3 perkara ini. Jadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal ini. Tadi yang pertama ada berapa hal? 4 hal ya. Di muqaddimah yang kedua beliau mengatakan lagi, menambahkannya lagi, ada 3 hal lagi yang perlu, yang wajib kita pelajari semuanya ya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya, mengamalkan 3 hal ini. Jadi tadi udah 4, sekarang ada lagi 3 lagi ya. Dikatakan kemarin, ini juga berulang,
annahu yajibu, bahwasanya wajib. Apa yang dimaksud wajib, Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Apa yang dimaksud dengan wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa. Pasti tidak. Jadi bagaimana maksud atau definisi dari wajib? Diberi pahala orang yang melakukannya, ya, dan berhak atau diancam siksa orang yang meninggalkannya. Jadi definisi yang baik dari arti wajib apa? Orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, tentu saja kalau memenuhi syarat, ya, kalau dia ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW, mendapatkan pahala. Kemudian orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan siksa atau diancam mendapatkan siksa. Kemarin juga sudah dibahas, kenapa kita tidak pastikan orang yang meninggalkannya pasti disiksa atau pasti diazab. Kenapa tidak kita pastikan demikian? Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah. Masih lupa, Bapak? Mumtaz. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang berkaitan sikapnya, tentang berkaitan orang atau pelaku dosa besar, itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Tidak kita pastikan pelaku dosa besar itu pasti di neraka misalnya, pasti disiksa. Tidak. Berbeda dengan beberapa kelompok yang menyimpang dalam akidah. Ada di antara mereka yang mengatakan pasti pelaku dosa besar pasti di neraka. Ya, sangat ekstrim sekali, ekstrim kanan. Semua yang berlebihan dalam agama itu tidak benar, tidak baik. Ya, makanya dia berlebihan. Makanya begitu orang ini begitu kerasnya. Ya, sampai orang kalau udah berdosa itu pasti di neraka. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap tatkala berkaitan dengan pelaku dosa besar, pelaku dosa besar itu kemungkinannya bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni dan juga bisa Allah Subhanahu wa taala siksa dia, azab dia. Jadi tidak pasti. Tapi Bapak-bapak yang perlu digarisbawahi, tidaklah hal ini menjadikan kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Kalau begitu, udahlah saya bermaksiat aja, kan mungkin diampuni. Iya, mungkin diampuni, tapi lihat sebelahnya, mungkin juga disiksa, mungkin juga diazab. Kemungkinannya 50-50. Mau begitu? 50-50. Kalau iya diampuni, kalau tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Dalilnya apa, jamaah? Kok pelaku dosa besar atau kok orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak pasti diancam, tapi diancam apa atau tidak pasti diazab atau diancam mendapatkan azab? Dalilnya apa kemarin? Ya, bunyinya bagaimana? An-Nisa, surat An-Nisa ayat berapa, Bapak? 48. Ustaz. Kalau ada yang terluput bisa ditulis lagi. Gimana bunyinya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, ya, dosa kesyirikan. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah dosa kesyirikan kalau belum bertaubat. Dosa selain kesyirikan bagaimana? Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni yang di bawah itu. Duna di bawah. Dzalika itu di bawah apa? Kesyirikan. Di bawah dosa, di bawah kesyirikan adalah dosa besar. Ya. Limai yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki.
Allah mengampuninya. Jadi mungkin pelaku dosa besar itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Oleh karenanya wajib itu adalah tadi definisinya para ulama mengatakan apabila melakukannya mendapatkan pahala, apabila meninggalkannya berhak mendapatkan siksa atau diancam mendapatkan siksa. Tidak mengatakan disiksa langsung atau diazab, tidak begitu, tapi diancam atau memungkinkan dia disiksa. Kemudian telah kita berlalu juga wajib itu ada berapa jenis Bapak? 3 apa 4? Ada 2. Yang pentingnya ilmu itu, enggak ke sana enggak ke sini. Ikut sana ikut sini malah dua-duanya salah. Ada 2, wajib apa? Ain, dan satu lagi wajib apa? Kifayah. Wajib dengan fardu itu sama menurut jumhur ulama. Fardu ya fardu ya wajib, wajib ya fardu. Wajib ain, fardu ain sama. Fardu kifayah, wajib kifayah sama. Hanya yang membedakannya siapa, masih ingat? Hanafiyah. Iya, madhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Bedanya apa? Kalau fardu kewajibannya ditetapkan dengan dalil-dalil yang mutawatir. Dalil-dalil yang mutawatir itu namanya fardu. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Itu bukan wajib menurut Hanafiyah. Itu apa? Fardu. Karena ditetapkannya oleh dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Qur'an. Al-Qur'an kan mutawatir. Iya. Aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat. Kemudian kalau dari hadisnya yang mutawatir. Iya. Maka itu namanya apa? Fardu menurut Hanafiyah, mazhab Hanafi. Kalau wajib menurut mereka apa? Suatu kewajiban yang ditetapkan bukan dengan dalil-dalil mutawatir, yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang ahad. Ya, lawannya mutawatir adalah ahad. Mutawatir itu apa sih jamaah yang dirahmati Allah? Adalah suatu kabar yang begitu banyak yang meriwayatkannya. Jadi kabar ini diriwayatkan oleh banyak orang jumlahnya. Ya. Kemudian dan mustahil sekian sejumlah banyak itu mereka kompromi dalam bohong. Ya. Itu artinya apa? Mutawatir. Contoh sehari-hari ya, bukan contoh dalam syariat. Misalnya dulu kejadian tsunami di Aceh. Ya. Itu yang mengabarkannya begitu banyak. Ya, semuanya mengabarkannya. Ya, walaupun kita nggak pernah ke Aceh misalnya, tapi kita percaya karena kabarnya segitu begitu banyak, sekian banyak orang itu bohong semua. Itu nggak mungkin. Itu namanya apa? Dalil kalau dalam syariat kita namanya mutawatir. Nah, fardu itu ditetapkannya dengan dalil yang mutawatir. Adapun wajib ditetapkannya yang bukan mutawatir atau istilahnya ahad. Lawan dari mutawatir yang tidak sampai derajat mutawatir namanya istilahnya apa? Ahad. Tapi jumhur ulama yang lain ya sama saja, ya fardu ya wajib itu ya fardu. Pokoknya yang harus dilaksanakan itu namanya fardu, ya namanya wajib. Jadi fardu kifayah atau wajib kifayah dan fardu ain atau wajib ain. Bedanya apa? Kalau wajib ain semua orang harus melaksanakannya. Mukallaf, setiap mukallaf itu harus melakukan kewajiban ini, tidak ada yang tidak. Semua orang dibebani kewajiban ini. Namanya fardu ain atau wajib ain. Contohnya salat, contohnya zakat, puasa, belajar agama, itu semuanya harus. Ya. Kemudian tadi yang jenis yang kedua fardu kifayah atau wajib kifai. Apa artinya? Kewajiban sebagian orang saja yang cukup. Ada sebagian yang cukup, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Bukan sudah ada yang mengerjakannya saja, bukan. Sampai jumlahnya cukup, baru gugur kewajiban itu bagi yang
yang lain. Contohnya kemarin apa? Mensolatkan jenazah. Kalau satu nggak cukup, maka masih dosa tuh yang lainnya. Seandainya satu yang ngurusin jenazah, bukan mensolati saja ya, mengurusi jenazah. Ya kalau satu orang kan babak belur ya jemaah. Dia yang bawa dari rumah sakit ke rumah, cari kain kafan, gali kubur, bawa, kan nggak mungkin. Maka kalau nggak cukup, maka tetap kewajiban itu berdosa kalau tidak sampai mencukupi. Ini yang sering kita salah paham. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mengerjakannya saja, pikirannya begitu. Ya jumlahnya berapa tidak diperhatikan. Maka sampai jumlahnya apa? Cukup, baru gugur kewajiban itu bagi yang lain. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, kalau melihat tinjauan dari pembagian wajib, maka yang beliau katakan ini wajibnya wajib apa? Coba Bapak-bapak baca dulu nih yang poin 1, 2, 3-nya nih. Kira-kira apa? Pertama, wajib anallaha khalaqana Allah. Kita baca ya. Nanti kita tentukan wajibnya apa. Wajib belajar 3 hal atau mengetahui 3 hal. Yang pertama, anallaha, sesungguhnya Allah, khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberi rizki kita. Sudah diciptakan, sudah diberi rizki, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Habis diciptakan, diberi rizki, enggak cuman bebas begitu, terserah mau ngapain, tidak. Walam yatrukna hamala, tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, tetapi mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu, barang siapa mentaatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, barang siapa bermaksiat kepadanya, masuk neraka. Nah, dari poin ini 1 ya, harus kita mengetahui dan menyadari Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kita, ya bukan terserah kita setelah itu. Ya misalnya rezeki saya, badan saya, bukan begitu, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diutus Rasul. Terus setelah diutus Rasul gimana? Cuman tahu saja itu utusan Allah? Tidak. Diharuskan untuk apa? Mentaatinya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Itu kita diberi perintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini. Nanti dari dalilnya kita perlu wajhul istidlal lagi ini jemaah. Tidak langsung menunjukkan pada permasalahannya, harus perlu wajhul istidlalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya. Poin yang kedua itu ya, Allah tidak ridho, Allah tidak rela Allah disekutukan dengan apapun di dalam peribadahan. Itu poin kedua. Poin ketiga, anaman ata'a rasul wa wahadallah, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah, tidak boleh baginya untuk loyalitas terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah taat kepada Rasul, orang yang telah mentauhidkan Allah, tidak boleh memberikan loyalitasnya. Loyalitas itu apa sih? Dukungannya, pembelaannya, penolongannya, tidak boleh kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi poin yang pertama apa tadi? Allah menciptakan kita, memberi rizki kita, kemudian kita tidak dibiarkan begitu saja. Allah utus Rasul. Allah utus Rasul apa? Agar kita mentaatinya, mentaati Rasul tersebut. Berarti kita harus belajar apa saja yang disampaikan oleh sang Rasul tersebut, sehingga kita bisa mentaatinya. Kemudian tidak boleh bermaksiat, tidak boleh durhaka, tidak boleh melanggar ya dari petunjuk dari pengajarannya sang Rasul tersebut. Diancam maman asahu dakhalan nar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah tidak ridho untuk disekutukan dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, orang yang telah mengikuti Rasul, orang yang telah mentauhidkan Allah, tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi
Allah dan Rasulnya, memberikan pertolongannya, pembelaannya, dukungannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kira-kira 3 poin ini wajibnya wajib apa? Wajib ain. Iya. Semakin kita belajar, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita tahu apa sih yang Allah inginkan pada diri kita. Oh, kita tuh diharuskan begini loh. Itu makanya fungsinya kita belajar agar tahu apa yang Allah minta pada diri kita, apa yang Allah tidak inginkan pada diri kita. Itu makanya kita perlu ilmu, perlu belajar. Ternyata ada 3 hal yang semua kita itu harus mempelajari 3 hal ini jamaah yang dirahmati Allah. Sudah jam berapa? 5.45 ya. Terbit jam berapa tadi? Tulu 5 berapa? 5.30 5.15. Sudah, insyaallah kita akan bahas lagi jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah taala. Jadi yang Bapak-bapak bisa ingat-ingat, yang Bapak bisa catat, dicatat nanti suatu hal muncul lagi kita akan ulas lagi. Nanti yang lupa ingat kembali, yang lupa ingat terus, begitu. Gitu ya. Kita setelah sampai alhamdulillah pada muqaddimah yang kedua, insyaallah muqaddimah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Apabila kami bisa menjawabnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak, kami mohon dimaklumi akan keterbatasan ilmu yang pada diri kami ini. Dipersilahkan. Ya. Bismillah. Ya, subhanallah, bagus ya. Syarhus Sunnah itu Imam Barbahari ya, subhanallah ya. Ya, sebuah kitab yang sangat bagus. Tapi perlu kita juga arahan dalam mempelajari kitab tersebut, Bapak. Kalau tidak repot kita. Akhirnya tembak sana, tembak sini. Maksudnya jedar-jeder gitu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga terhadap permasalahan tersebut ya memiliki sikap bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan. Karena ada yang berpendapat surga dan neraka itu belum ada. Dalilnya logika. Dalilnya kalau sudah ada nganggur. Ya, karena belum ada yang masuk surga dan belum ada yang masuk neraka, nggak kepake, mubadzir kan gitu. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang mubadzir. Masuk akal nggak? Ya, kalau menurut akal-akalan sih kayaknya ya betul ya. Iya betul juga ya, ngapain ya ada surga dan neraka nggak kepake kan, sayang-sayang gitu. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ahlu Sunnah dalam memahami hal-hal dalam agama ini, mereka mendahulukan nas, mendahulukan nakal daripada akalnya. Akalnya tunduk kepada wahyu, bukan sebaliknya. Kalau kita berpikir jamaah yang dirahmati, kok emang ada orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada dalil? Ada. Buktinya tadi, pendapat tadi dia mendahulukan akalnya daripada nas. Nasnya mana? Nasnya adalah surat Al-Imran ayat 133. Ya, surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u," dan bersegeralah kalian, "ila magfiratin min rabbikum," menuju ampunan dari Rabb kalian, "wa jannatin," dan surga, "arduhas samawati wal ard," yang luasnya seluas langit dan bumi, "uiddat lil muttaqin." Uiddat. Kalau kita tahu bahasa Arab Bapak, uiddat itu bentuknya
kata kerja bentuk lampau, past tense, fi'il madhi, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Di sini sebutnya uiddat, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ya sebagai faidah, sebagai wawasan, siapakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa setelahnya Bapak-bapak baca. Siapa mereka orang-orang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, dan seterusnya. Sampai walladzina idza fa'alu fahishatan sampai ayat 135 ini. Ini Allah persiapkan bagi mereka golongan-golongan ini surga. Uiddat lil muttaqin. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap mereka berkaitan dengan surga dan neraka itu telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Terus enggak kepake, terserah Allah yang mau. Itu punya Allah. Ya, kita enggak ditanya kenapa Allah berbuat ini, berbuat itu. Nanti kita yang akan ditanya. Ya. Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat ini. Manusia ya nanti yang ditanya. Jadi kita jangan nanya Allah kenapa Allah buat nggak kepake jadinya. Jangan. Nanti kita sibukkan diri kita yang akan ditanya, bukannya Allah kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ada hikmahnya. Ya, di balik itu. Jadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya surga itu telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, safilin, as-safilin. Adapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya tentang bahwasanya neraka itu di bagian paling bawah. Asfalis safilin itu surat apa? Surat apa? Juz 30 itu. Siapa yang hafal? Safilin. Surat At-Tin ya. Potongannya kita enggak ini. Surat At-Tin ya. Iya. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Tin ini, summa radadnahu asfalas safilin. Surat At-Tin ayat 5. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat asfalas safil, tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Kalau kita buka tafsir, ya, jadi kalau kita mau paham ayat tertentu apa sih maksudnya, maka caranya adalah membuka kitab-kitab tafsir. Maka dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya. Syekh Sa'di, kalau kita lihat tafsir salah satunya adalah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Taisir Kalimir Rahmannya, faraddahumullahu fi asfalis safilin, Allah mengembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah, ya, ai asfalin nar, neraka yang paling rendah. Jadi neraka yang paling rendah itu tempatnya di paling bawah, neraka ada tempatnya paling bawah. Adapun kalau surga di langit yang ketujuh itu Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan, tapi Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mau disampaikan? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini sedikit demi sedikit. Ya, kita cicil apa saja sih yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri kita, yang kita ketahui, kemudian kita amalkan agar ilmu yang ada pada diri kita itu bisa menjadi kebaikan, hanya tidak sekedar wawasan saja,
Semoga bermanfaat bagi diri kita semua dan orang-orang sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.